Kok banyak sekali ya ada pelinggih di pura? Oh, ya gini Gek, karena pelinggih itu merupakan alamnya kayangan atau rumahnya para dewa sesuai dengan fungsi dan maknanya tersendiri Gek. Wah, jadi kalau kita ke pura itu seperti ke rumahnya dewa ya? Tapi kok temen bilang di pura kita memuja Batara. Beda ya Bu antara dewa dan Batara? Kalau itu coba sama tanyain sama juru mangkunya yuk, supaya dia lebih tepat nanti jawabannya. Ibu nggak terlalu tahu. Oke, kita coba tanyakan. Ya Bu, ya Bu, supaya dia bisa ngasih tahu temennya yang mana yang benar. Ya. Gek, itu dia jero mangkunya. Yuk kita tanyakan ke sana yuk. Ayo Bu. Om Swastiastu, jero mangku. Yang mengganggu aktivitasnya. Dan yang galah aja bos. Enten apa? Yang pakai nanti. Oh, enten, nggih. Terus nggih rumah. Nggih. Dedek. Niki jero niki akan tiangi tadi penasaran niki terkait pelinggih sama enten. Oh, sira metaken opo niki? Ampun niki yang buka masker lumen nggih. Nggih, terus. Ini Devi. Devi namanya ya? Devi, berarti perawakan Dewi ya. Iya, sekarang. Ya ragane niki bingung tadi menanyakan pelinggih sana wenten teh kuring. Ampun niki terkait dengan dewa dan Batara niki napi sujatene patah napi metiosan ke karena niki kan panten nenten salah niki memberikan penjelasan cara makan juga. Berapa ini kira mangku enten pemedak napi mali anak alit mungkin taken enten luar biasa. Artinya niki anak alit sampun menjadi generasi yang kritis. Artinya dia ingin tahu tentang apa yang sesungguhnya dia tentang agama Hindu dan apa nilai-nilai yang terkandung dalam agama Hindu itu mungkin dia sudah bagus tadi pertanyaan. Jadi seperti yang kita ketahui, Ibu dan adik juga, bahwa agama Hindu khususnya di Bali memang kita lihat seperti itu ketika kita berkunjung ke sebuah pura atau pura keluarga saja, keluarga kita di rumah saja, kita lihat kok banyak gitu, kok ada bangunan sucinya banyak, kok tidak satu. Mungkin memunculkan persepsi bahwa agama Hindu itu memuja banyak Tuhan, kan seperti itu. Padahal kita sebenarnya memuja satu. Ini contohnya adik, Ibu. Secara umum kalau tempat suci di Bali ke pura contohnya, secara mandalanya itu secara umum dibagi menjadi tiga mandala. Ada Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Kalau di Bali, kalau Niste Mandala itu namanya Jaba Sisi. Kalau yang Madya Mandala itu Jaba Tengah. Kalau yang Utama Mandala itu Jeroan. Yang paling suci itu. Yang paling suci itu Jeroan. Pas pelajaran dapat nih kan? Pasti dapat nanti. Kalau di Niste Mandala biasanya areal paling luas itu biasanya di sana kalau kita lihat bangunannya paling berupa Bali Batula atau Ada candi bentar juga di sana. Ya. Karena ya pada saat kita baru masuk ke pura itu ada candi bentar. Candi bentarnya itu adalah pintu gerbang pertama. Itu adalah simbol daripada pangkal Mahameru. Jadi candi bentar, candi bentar. Terus di sebelah kanan kirinya juga nanti ada patung raksasa. Tadi pasti ada lihat baru masuk pura ya. Bener kan ya? Ada patung raksasa yang serem tuh, yang menyeramkan. Itu namanya patung Dwarapala atau bisa juga disebut patung yaksa. Fungsinya itu adalah untuk mencerminkan diri bahwa itu adalah sifat daripada keangkara murka, supaya kita sebelum masuk pura agar bisa mencermin diri supaya tidak angkara murka. Iya, biar tetap tenang. Artinya sifat-sifat seperti itu agar tidak masuk masuk ke pura. Betul sekali. Paham ya? Tapi Malik, ada lagi. Dia jelaskan umum mana selanjutnya setelah Jaba Suci dan Jaba Tengah. Jaba Tengah itu wonten
kalau kita lihat bangunannya ada banyak. Ada apit lawang juga di sana, ada candi juga di sana juga bertengahnya itu. Ya, ada candi Kurung. Di Candi Kurung itu bagian yang paling tengah biasanya adalah tempat keluar masuknya Presiden Ijo Betara atau simbol-simbol kesucian itu. Sedangkan yang kanan dan yang kirinya biasanya tempat keluar masuk bagi para pemegang atau umat yang akan Candi Pemedal dan Candi Tadi kan ada pintu masuk, cara Iya. keluar itu di sana ada. Terus di depannya lagi ada pelinggih sana, ada pelinggih yang kembar itu ya? Pelinggih yang kembar itu. Lawang. Ya, betul sekali. Itu namanya api lawang. Nah, masuk ke areal tersebut di utama Mandala ada banyak lihat bangunan suci lagi berupa pelinggih Yang paling sakral. yang paling sakral. Nah, di sana ada Padmosana sebagai istana Ida Sanyang Dewi. Perlu itu adik ketahui bahwa konsep ketuhanan agama Hindu itu khususnya di Bali mereka mengenal Ekatwa, Anekatwa, Swalaksana Batara. Ya, Ekatwa artinya Tuhan itu satu. Aneka dari yang satu itu Beraneka, ya. banyak, beraneka sesuai dengan fungsinya. Jadi menjadi banyak nama. Maka disebutlah dia Ya, Betara. Betara. Dari yang banyak itu sesungguhnya sebenarnya satu. Nah, makanya di dalam areal pura itu terdapat satu Padmosana sebagai tempat pemujaan Ida Sanyang Dewi atau Tuhan dalam wujud Nirguna Brahman. Sedangkan pelinggih-pelinggih yang lainnya adalah sebagai tempat pemujaan beliau dalam beraneka rupa, beraneka wujud. Kalau di Pura Deso contohnya berarti setelah Padmosana sebagai pemujaan Tuhan yang Maha Esa, pelinggih Gedong Deso sebagai tempat pemujaan Dewa Brahma dan saktinya. Seperti itu makanya terdapat banyak ada gedong bangunan di sana. suci atau gedong atau pelinggih. Ada balai piasan juga di sana untuk ya balai piasan itu adalah untuk genah upakara dan para sulinggih atau para pemuka agama untuk mengikut upacara di sana. Itu tempatnya deh ya. Ya, Tempat orang sucinya. Nah, Ada juga kita berarti juga ada balik gong juga kalau di Madya Mandala ya. Kita ada Madya gong ya, tergantung puranya. itu ada raganya juga tadi terkagum-kagum terkait jika pelinggihnya kan banyak gitu ya. Jadi sama Ya. Jadi semua itu memiliki fungsi dan maknanya. Layaknya istana para dewa. Ya, jadi kalau kita ke Kudus seperti kita ke rumahnya dewa, ke rumahnya Tuhan. Jadi sana ada banyak fungsi. disebut banyak nama kan kan Iya. banyak nama Tuhannya dengan fungsi dan tugasnya. Ekam Satmifrah Bahudawa Danti. Jadi Tuhan itu hanya satu. Namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi terkait tadi apa lagi pertanyaannya? Dan Batara. Dewa dan Batara ya? Iya. Tapi pacah napi metiosan kan tadi yang kita Kebetulan dia juga sebagai penyuluh kan gitu. Penyuluh di Kementerian Agama ya. Nanti main-main ke sana di jalan Gatot Subroto dan Pasar ya. Nanti bisa juga kalau ada tanya-tanyakan main ke ya kalau ada yang ditanyakan bisa main ke sana ya. Terkait kalau kita berbicara terkait Dewa dan Batara itu sebenarnya ada banyak versi ya, tergantung dari sudut mana kita memandang. Namun secara umum di agama Hindu mengenal dengan teologi monoteisme atau disebut dengan mengenal adanya satu Tuhan. Iya, Dewa jadi artinya satu. iya, Ya. jadi Dewa dan Betara itu kalau kita merujuk pada kitab suci baik itu Rigveda atau Yajurveda dikatakan di sana bahwa Dewa yang kita anggap sebagai bapak, Dewa yang kita anggap sebagai ibu, Dewa yang kita anggap sebagai saudara, Dewa itu adalah wajah dari Ida Sang Yang Widiwasa, dari bentuk daripada Ida Sang Yang Widiwasa atau manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa laksana matahari yang ada di langit. Nah, artinya adalah Dewa itu adalah bentuk dari Ida Sang Yang Widiwasa, jadi tidak ada bedanya dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi hanya satu. Seperti yang tadi yang jelaskan, iya, Tuhan hanya satu. Orang arif bijaksana yang menyebutnya banyak nama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Iya. Terus kalau mengenai Betara, kalau kita Betara merujuk pada lontar yang ada di Bali, yaitu Buana Kosa atau Jenana Sidanta.
Ya, ya seperti yang tadi Jeromanku katakan, ekatwa, anekatwa, swalaksana betara. Ekatwa hanya ada satu Tuhan. Dia beraneka, anekatwa dia beraneka menjadi banyak. Ya. Laksana betara, yang disebut betara itulah pada saat Tuhan itu ya bertugas untuk melindungi, karena arti betara itu adalah melindungi, bertugas melindungi umat manusia, maka disebutlah beliau sebagai betara. Ya. Dan ada lagi di dalam Weda dijelaskan bahwa dewa skala. Nah, ini yang penting, dewa skala, supaya lebih sederhana lagi kan kita juga ya. Biar adanya juga nggak bingung, rasanya terlalu sakral gitu ya, biar nggak. Ini hati ke teologi kan gitu ya. Iya, nggak terlalu sakral. Jadi sederhananya, kalau kita mau melihat dewa, lihatlah orang tua. Iya, orang tua. Karena ada dalam Taittiriya Upanishad dijelaskan bahwa ibu adalah seorang dewa. Ya, bapak adalah seorang dewa, para guru adalah seorang dewa, bahkan para tamu sekalipun adalah seorang dewa. Dalam artian supaya lebih sederhana kita berteologi, kita beragama. Kalau adik ingin memuja, berbakti kepada dewa, biar nggak jauh-jauh, berbaktilah kepada orang tua. Iya, karena orang tua itu yang sudah yang sudah mengandung dari adik belum ada, dari adik belum ada, menjadi ada, iya. Yang menciptakan dari mengandung, melahirkan, itu luar biasa perjuangan orang tua. Makanya tidak boleh kita menentang orang tua, tidak boleh kita menentang para guru, karena beliau adalah memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kita, begitu. Jadi kesimpulannya adalah dewa itu adalah manifestasi dari Tuhan. Kemudian kalau kita ingin melinggikan atau ingin mengadakan memuja beliau gitu, berarti disebutlah beliau sebagai Ista Dewata. Ya, Ista Dewata itu artinya kita tuh ingin memuja beliau di salah satu tempat suci. Terus ketika beliau ingin menjalankan tugasnya, melindungi umatnya, menopang alam semesta, disebutlah beliau sebagai betara. Ya. Jadi dewa dan betara atau makhluk-makhluk yang sudah mencapai moksa itu bisa disebut juga Tuhan, karena sudah menunggal kepada Ida Sang Hyang Widewasa. Yang artinya menunggal adalah menjadi satu, yang artinya menjadi satu tidak ada yang kedua, tidak ada duanya. Berarti dewa, betara atau makhluk-makhluk yang telah mencapai moksa sama bisa disebut sebagai Ida Sang Hyang Widewasa atau Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Iya, sebenarnya sama, hanya berbeda nama, berbeda sebutan karena sesuai dengan tugas dan fungsinya. Betul sekali, Mbak. Kira-kira dia Ya. Gimana, Dek? Luar biasa sekali loh. Ya, Kamu senang masih sekali. kecil begini udah pinter bertanya soal agama, pasti dapat juara 1 ya di sekolah ya. Ya kebetulan memang juara 1. Weh, mantap sekali. Naik corona nih. Ya. Begadang jangan begadang. Yan, kalau bro cak menggendeng keto ragu ngayah bro cak gendeng Bali nah ngol Indonesia mana ken gendeng di luar nah ngawang undo cara ragu nak ken pak tinggal lu keginane bukannya siap tinggal deh ken ada potang betaro dewa sana oh ken sana nih kamu ya oh buat link bidang saya tinggal kedua orto tinggal di jedang nih hilang ya jangan hilang ya kan deh sekarang ben sedok ken tumben ada betaro nak mondok hilang Patut mungkin adventure pemendak yang di mata care pun malah niki mesti lo waktu niki apa namanya Devi Devi makengken jak Devan Saudara. pangado kan ya. oh tinggal yang watang betaro dewo yang kain nya dewo Dewonya tuh. dewo nyoman Ada nih. Satu tuh dewo nyoman tuh. oh metiosan itu ada patah itu dewo Ternyata omnya lucu ternyata. Niki wow aja. Kita ngor tapi wantan pemendak ini wantan anak kenang tentang poligin yang ada di situ. Tentang dewo dan betara. Sing dewo kan dewo yang di Dewaji itu bukan. oh metiosan itu Kayak dewo. Bikinnya juga nggih, temennya juga kan namanya Dewa Aji Pestenaya kebetulan juga. Juga ada maknanya iki. Makin pun kritis luar biasa. Dewo tahu sedikit nih yang dewo bertahu soalnya jadi kan bukan dulu kan itu kan untuk Kan apa nih? Dewa
dewa itu kan manifestasi dari Sang Hyang Widi Wasa. Saat kita memuja dewa itu artinya sama dengan kita memuja itu Sang Hyang Widi Wasa dalam wujud yang Saguna Brahma. Kalau kita pada umumnya di Bali itu kan Acikyo itu kan Nirguna Brahma yang tak dapat dipisahkan. Sebenarnya sama beliau hanya satu, tidak ada yang kedua. Iya hanya penyebutan. Jadi dewa itu adalah manifestasi dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian ketika kita ingin melebihkan beliau, ingin mendatangkan beliau untuk kita puja di salah satu tempat suci, maka beliau disebut dengan Ista Dewata. Ketika beliau menjalankan tugasnya untuk melindungi umat, maka disebutlah beliau Betara. Jadi Betara itu mana? Jadi udah gini rumah orang. Dewa itu tidak apa-apa kalau seorang menamakan dewa artinya sinar suci, luar biasa maknanya. Berpengaruh. Iya benar. Jangan, tapi tidak ada gunanya juga namanya bagus parisolane. Iya tempat sih ampunan gitu. Tuh aduh itu susila kemaling gak gael. Ada yang tentangmu sih kemarin. Semua ada. Jangan seperti itu. Yang paling penting adalah perilaksana. Perilaksana. Harus tingkah laku. Yang Desi kan Desi Ada juga dewa yang terlihat, dewa sekala itu adalah cakup guru, jadi seperti orang tua, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru Rupaka, bakti kepada guru pengajian, bakti kepada guru Wisita, bakti kepada guru Swadhyaya. Jadi bakti kepada guru sama dengan kita berbakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Iya, jadi membahagiakan orang tua sama dengan kita membahagiakan dewa. Makanya adik juga jangan lupa berbakti kepada orang tua. Orang tua itu adalah leluhur kita yang masih ada, yang masih kelihatan nyata. Leluhur bukan berarti orang yang sudah tiada, yang masih ada orang tua itu ada leluhur. Seperti kekawin Ramayananya, ingat Sang Prabu Dasarata itu, ya, Guna Mante Sang Dasarata, ya, Uruh Siroring Wedo. Jadi Sang Dasarata itu mengetahui semua ilmu pengetahuan. Kalau di zaman modernisasi seperti ini, terutama adik, Gus masih tidak dua, penting untuk mendalami semua ilmu pengetahuan agar tidak ketinggalan zaman. Ya, bakti ring dewa, berbakti kepada Tuhan, ya, dan para dewa. Kemudian setelah bakti ring dewa, tan malupeng pitro puja, ingat juga bakti kepada leluhur. Ya, dan yang terpenting juga masih tersiring dua bentuk kabeh, berlaku baik ulas asih kepada semua makhluk. Jangankan kepada manusia, yang juga berbuat baik harus sesama makhluk hidup, sesama alam semesta juga penting. Iya, karena kita tuh adalah ada ikatan karma atau hutang yang disebut dengan Trirena, yaitu Dewa Rena adalah hutang kepada para dewa yang menciptakan segalanya, termasuk kulit kita. Dan juga hutang kepada Pitara. Kepada Pitara adalah kepada orang tua dan termasuk leluhur kita yang telah mendahului kita. Kita berhutang kepada beliau karena beliau adalah jembatan kehidupan kita. Dan kemudian kepada Maharsi kita berhutang karena beliau menuntun hidup kita melalui tatwa-tatwa keagamaan. Saat ini pun juga hutang jangan lain ya. Ini kok. Saturno nih kok. Ini berarti piring kawitan itu. Penting itu semua kita berbakti, termasuk kepada Buddha kita bakti bukan berarti bakti menyembah, tetapi menghormati beliau. Asih tadi yang seperti Guru Mangku katakan. Menjaga lingkungan, tadi mungkin bersih-bersih. Tadi tidak boleh eksploitasi kepada alam semesta. Tadi mungkin aku kucing meong ya. Ya, bola asih kepada yang lain itu masuk dalam bakti juga. Hormati. Kan ampun uningan. Ya, gimana? Ya, gimana udah mulai? Nanti kasih tahu temannya ya. Menjaga lingkungan. Ini